warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat yang rahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang amat sangat banyak, yang sungguh apabila kita legewake, orang Jawa bilang seperti itu, yang sulit dan yang mudah itu lebih banyak yang mudah, dan hal-hal yang membuat kita merasa sulit itu sebetulnya lebih sedikit daripada yang mudah. Buktinya kita untuk makan secara normal tanpa alat bantu, alhamdulillah lebih banyak masanya dibandingkan saat-saat tertentu yang kita harus disuapi atau dibantu untuk makan. Tapi kebanyakan dari manusia itu enggak begitu ngelegewo, saat-saat yang susah itu lebih sedikit daripada yang mudah. Jadi lebih banyak mengeluh dan kurang bersyukur dan bersyukur. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Amin. Dan sholawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling indah yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita untuk menempuh hidup yang selamat, baik di dunia dan di akhirat. Jamaah salatun yang dirahmati Allah, dari Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, beliau mengatakan bahwa manusia paling bahagia di dunia ini adalah orang yang mereka beristighfar dan memperbanyak istighfar. Mengapa seperti itu? Karena seorang hamba itu pasti banyak kesalahan dan banyak dosa antara dirinya dengan Allah. Contoh, nuwun sewu, hal-hal yang sehari-hari kita dapatkan saat iqomah dikumandangkan dan handphone itu masih di genggaman tangan kita, dan itu adalah salah satu ujian dari sekian banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Seolah-olah Allah ingin berkata pada kita, kamu pilih saya atau pilih handphone, kamu pilih saya atau pilih pekerjaanmu, kamu pilih saya apa pilih orang yang kau cintai. Iqomah telah dikumandangkan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, masih asik handphone. Dan dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini adalah situasi di mana seorang hamba itu tidak beradab kepada Tuhannya. Oh, kok bisa gitu? Kan saya cuman memanfaatkan waktu yang sepersekian detik untuk hal yang penting ini supaya saldo saya bertambah. Jamaah salat yang dirahmati Allah, kita katakan, siapa yang memberikan kita rizki? Pasti semua sepakat, Allah. Rizki yang Allah ambil itu akan Allah ambil seberapa rupiah dengan kita sakit atau kita kebanan atau mungkin kita lupa ganti oli sehingga mesinnya ambrol, naudzubillah. Itu cara-cara Allah mengambil harta kita saat kita tidak benar-benar yakin kepada Allah bahwa Allah adalah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rizki. Dan disinilah disampaikan bahwa seorang hamba itu pasti banyak kesalahan dan dosa antara dirinya
dengan Allah. Jamaah sholat yang dirahmati Allah, belum lagi dosa dia dengan sesama manusia. Misal kita tadi nggak sengaja nyerempet orang, kita nggak pengen berhenti supaya nggak urusan, malas ribut, kita berlalu, orang yang kita serempet pasti merasa kesulitan, merasa susah, entah itu cuman bodi motornya lecet atau badannya yang lecet. Dan dari hal-hal seperti ini masih kita dapati banyak hal yang lain. Misal bagi yang masih punya orang tua, apakah tadi hari ini, setengah hari ini, kalau istilah orang kerja, sudah membawakan hal yang baik belum sama orang tua? Tidak usah membawa buah tangan, berkata yang baik, atau mungkin telepon, "Assalamualaikum Pak, pripun kabari dinten iki, saya sehat nggih? Kula nyuwun donganipun," dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Atau bahkan mungkin ada seorang anak yang justru hari ini, pagi ini tadi mengawali harinya dengan membentak orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, membuat nangis ibunya. Dan dosa-dosa seperti ini tidak bisa kita hindari selain kita mencoba menutupnya dengan beristighfar, sehingga diharapkan dosa-dosanya akan jatuh berguguran. Jamaah sholat yang dirahmati Allah, apabila dosa-dosanya ini berguguran, maka Allah akan melindunginya dari bala. Bala itu apa? Musibah. Karena bala itu datang karena dosa-dosa, dan dosa-dosa ini tidak ada obatnya kecuali istighfar apabila itu kaitannya dengan Allah Ta'ala, dan memohon maaf apabila berkaitan dengan manusia. Maka jamaah sholat yang dirahmati Allah, berhati-hatilah dengan kezaliman antar sesama. Jamaah sholat yang dirahmati Allah, kami tutup pertemuan ini dengan mengingatkan beberapa hari lagi kita akan memasuki insyaallah bulan Rajab, 1 dari 4 bulan yang Allah haramkan, di mana pahala itu Allah lipat gandakan, sekaligus dosa-dosa juga Allah lipat gandakan nilainya. Semoga kita memasuki bulan Rajab, kita ingat untuk memperbanyak ibadah, persiapan untuk Ramadan. Karena setelah Rajab itu Sya'ban Ramadan. Dan Ramadan ini adalah sebaik-baik bulan yang kita harapkan dosa kita bisa lebur semua, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sebagaimana putih bersih kertas atau bayi yang suci barusan dilahirkan oleh ibunya. Dan yang kedua, yang terakhir, besok adalah hari Jumat insyaallah. Ulama menerangkan tentang keutamaan sholawat khusus di hari Jumat. Sholawat itu lebih afdol, lebih utama dari baca Quran di hari Jumat. Maka kita perbanyak sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita ada waktu, kalau mau baca Quran sambil sholawat, bagaimana Pak? Monggo. Tapi dikatakan memperbanyak sholawat di hari Jumat, yang nanti insya Allah dimulai di maghrib sampai ketemu maghrib lagi. Memperbanyak sholawat di hari Jumat itu lebih utama, karena dalam sebuah hadis disampaikan bahwa sholawat kepadaku, Nabi SAW berkata, sholawat kepadaku di hari Jumat disampaikan langsung di hadapanku oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita, yang mendapatkan kesulitan Allah angkat kesulitannya.
Allah memberikan kebaikan untuk selalu berzikir dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.